Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera, salam bahagia. Semoga pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, pagi hari ini kita belajar lewat jarak jauh atau lewat sistem daring. Semoga di pagi hari ini anak-anak kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita simak bersama-sama materi prakarya kelas 9, yaitu instalasi listrik rumah tangga. Prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Itu ada dua. Yang pertama wawasan kelistrikan, yang kedua instalasi listrik rumah tangga. Langsung saja, wawasan kelistrikan adalah benda yang muncul dari adanya muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Kita lanjut jenis dan manfaatnya. Berdasarkan ilmu fisika, listrik dibedakan menjadi dua jenis, yakni listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan energi listrik yang terkandung dalam benda yang memiliki muatan listrik. Sedangkan listrik dinamis merupakan energi listrik yang dapat bergerak. Umumnya listrik dinamis menggunakan media baterai yang dihubungkan dengan rangkaian elektroda tertentu sehingga membuat benda tersebut dapat bergerak. Manfaat listrik. Nah, manfaat listrik ini anak-anak untuk hiburan, ya. Dengan adanya sumber arus listrik ini, maka sumber atau alat yang digunakan, karena dengan adanya listrik seluruh energi dapat dibangkitkan. Terus yang kedua akan untuk hiburan dapat menyala seperti piano, handphone, radio, TV dan lain-lain. Nah, karena adanya arus listrik sehingga contoh hiburan itu bisa menyala seperti hiburan piano, hiburan handphone, hiburan radio dan TV. Terus membantu fungsi alat elektronik. Tanpa adanya arus listrik, maka alat elektronik tidak dapat berfungsi dengan maksimal kecuali alat elektronik menggunakan energi baterai. Itulah manfaat listrik sebagai alat untuk hiburan. Penghasil gerak. Arus listrik dapat menghasilkan gerak seperti layaknya kipas angin. Kipas angin tidak bisa bergerak tanpa adanya aliran arus listrik. Ini juga termasuk manfaat listrik. Itu selanjutnya menghasilkan panas. Jadi listrik menghasil panas, dalamnya fungsinya oven, magic comb, magic jar dan lain-lain. Membutuhkan fungsi sumber arus listrik sebagai penghantar panas. Kita lanjut instalasi listrik rumah tangga. Nah, instalasi listrik rumah tangga di sini ada dua macam, yaitu komponen kelistrikan dan pembuatan produk. Sedangkan komponen kelistrikan ini ada jenis-jenis komponen, yaitu satu jenis komponen resistor atau hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk melawan dan arus listrik dalam rangkaian elektronika. Satuan hambatan adalah ohm. Itulah salah satu jenis-jenis komponen kelistrikan, yaitu resistor atau hambatan. Gambar resistor di sini bisa saya simak gambarnya ini. Yang pertama nama komponen resistor atau nilai tetap, gambarnya seperti ini, simbolnya seperti ini.
Terus yang kedua, nama komponen variabel resistor, gambarnya seperti ini. Bisa sampai simak ya. LDR, lag depending resistor, gambarnya seperti ini. Terus yang keempat, termistor atau MTC atau BTC. Mungkin anak-anak yang paham tentang kelistrikan, insya Allah ngerti. Nah, itulah gambar resistor. Gambarnya, simbol dan nama komponen. Kita lanjut kapasitor ya. Yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor atau kondensator yaitu komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau mengisi listrik dalam waktu sementara. Gambar dan simbol kapasitor. Nama komponen kapasitor biasa atau non polaritas. Gambarnya seperti ini anak-anak, simbolnya ini. Yang bisa kelistrikan insya Allah sudah paham. Yang kedua, nama komponen kapasitor elektrolit memiliki polaritas. Gambar ini dan simbolnya seperti ini. Selanjutnya, nama komponen kapasitor variabel, yaitu variabel kapasitor. Gambarnya seperti ini. Dan simbolnya ini. Inilah gambar atau simbol kapasitor atau kondensator, yaitu komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau mengisi listrik dalam waktu sementara. Kita lanjut yang ketiga, yaitu induktor. Induktor atau koil. Ini induktor ya, induktor atau koil atau kumparan, yaitu komponen elektronik pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi dan filter. Gambar dan simbol induktor. Ini induktor anak-anak. Nama komponen induktor atau nilai tetap, gambarnya simbolnya seperti ini, kayak bir. Yang kedua, nama komponen induktor variabel atau variabel coil ya. Gambar modelnya gini. Simbolnya seperti ini. Inilah anak gambar dan simbol induktor atau kumparan. Yaitu komponen elektronik pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi. Kita lanjut yang keempat, yaitu dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Gambar dan fungsi dioda. Seperti ini. Nama komponen dioda penyala, gambarnya seperti ini. Simbol, ada plus dan K-nya ada negatif dan positif. Di yang kedua, dioda Zener. Nah, gambar seperti ini. Nah, simbolnya ini ada ampere positif dan K negatif. Terus LED, light emitting dioda, gambarnya gini. Simbolnya seperti ini anak-anak ya, simbolnya beda dengan yang di atas ini. Nah. Terus dioda foto atau fotodioda. Nah, ini gambar. Nah, ini kebalikannya anak-anak. Kalau LED itu gambarnya harapannya ke atas, ini malah sebaliknya ke sini. Kebalikan dari dioda foto atau LED. Terus SCR ya. Ini gambarnya dan simbolnya seperti ini. Dan dioda laser, gambarnya model gini, terus simbolnya seperti ini. Inilah gambar dan simbol dioda, yaitu komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Ya, anak ya. Nah, mungkin anak-anak sudah paham atau belum jelas,
bisa dilihat di buku paket di rumahnya masing-masing lebih jelasnya. Selanjutnya tugas di rumah. Tugas di rumah ini anak-anak kerjakan di buku tulis apa itu transistor, bagaimana gambar dan simbol transistor itu. Jadi kalian kerjakan seperti yang Bu Mai jelaskan tadi ya. Nah, seperti dioda ini ya. Nah, ini ada gambar dan fungsinya dan simbolnya. Gambar dan simbol dioda ya. Ini gambar dan simbol dioda. Anak ya. Jadi tugas di rumah mengerjakan dan selamat mengerjakan. Itu saya akhiri pelajaran prakarya hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat belajar.